Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat kan belajar online hari ini? Nah, walaupun kita belajarnya masih di rumah, tapi anak-anak harus tetap semangat dan tersenyum. Agar anak-anak semakin semangat, Bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk senyum bersama. Silahkan ikuti Bunda ya. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah senyum. Nah, semoga dengan mengikuti tepuk senyum nanti anak-anak jadi semakin semangat belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar IPA. Materinya adalah sumber energi listrik, penghematan listrik, dan sumber energi listrik alternatif. Nah, silahkan disiapkan buku IPA-nya ya, dan bisa dibuka di halaman 77. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semuanya silahkan sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sudah siap belajar kan? Sip. Nah, silakan disimak video Bunda berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi listrik, penghematan listrik, dan sumber energi listrik alternatif. Sudah siap belajar ya? Mari kita mulai. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi listrik? Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Beberapa contoh sumber energi listrik antara lain, yang pertama, baterai. Baterai disebut juga sebagai elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Yang kedua, akumulator atau aki. Akumulator atau aki merupakan elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam timbal dan lempengan timbal peroksida. Setelah terjadi reaksi, lempengan logam timbal akan menjadi kutub negatif, sedangkan lempengan timbal peroksida akan menjadi kutub positif. Yang ketiga, dinamo. Dinamo merupakan kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat, generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Anak-anak, energi listrik merupakan energi yang jumlahnya terbatas, namun sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, energi alternatif banyak dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia akan energi listrik. Nah, beberapa contoh sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik antara lain bahan bakar minyak, gelombang laut, angin, air, panas bumi, mikrohidro, biomasa, nuklir, dan batu bara. Energi listrik dapat diperoleh dengan memanfaatkan bermacam-macam sumber energi alternatif. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Contoh pembangkit listrik yang pertama adalah PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar untuk menghasilkan energi. Jenis pembangkit listrik ini tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, namun lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik yang kecil. PLTD biasanya digunakan di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini penggunaannya sudah umum di Indonesia. PLTA sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa contohnya antara lain PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah,
PLTA Singkara di Sumatera Barat, dan PLTA Larona di Sulawesi Selatan. Untuk menghasilkan energi listrik dalam skala kecil, misalnya di pedesaan, biasanya digunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pada pembangkit listrik jenis ini, generator diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Selanjutnya, listrik disalurkan ke daratan melalui kabel-kabel yang telah ditanam di dasar laut. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Alat yang dapat mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh angin menjadi energi listrik disebut dengan aerogenerator. Aerogenerator umumnya berbentuk menara yang di puncaknya dipasang baling-baling. Saat baling-baling berputar, energi gerak yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan dengan panel surya. Panel surya tersusun dari sel-sel surya yang terdiri atas lembaran silikon tipis. Pada saat panel surya mendapatkan energi dari cahaya matahari di siang hari, rangkaian charge controller otomatis bekerja mengisi baterai atau regulator dan menjaga tegangannya agar tetap stabil. Selanjutnya, inverter mengkonversikan tenaga searah atau DC menjadi tenaga bolak-balik atau AC. Energi listrik yang didapat dialirkan melalui kabel untuk berbagai peralatan seperti pemanas air, kalkulator, mainan, pengisi baterai, pembangkit listrik, bahkan penggerak satelit yang mengorbit bumi. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, air dialirkan melalui pipa yang berubah menjadi uap panas saat terkena lapisan batuan panas. Uap panas akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan reaktor nuklir untuk membangkitkan panas melalui reaksi fusi nuklir antara isotop uranium dan plutonium. Pembangkit listrik tenaga nuklir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memiliki biaya bahan bakar rendah. Pada saat ini, energi masih dianggap berbahaya karena kebocoran di PLTN dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu kotoran hewan dan sampah atau limbah. Pembangkit listrik tenaga biomasa memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik atau dari kotoran hewan. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke konsumen. Anak-anak, silakan perhatikan gambar tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga ke konsumen berikut ini. Arus air yang masuk ke kanal air atau pipa pesat akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Transformator akan mengatur tegangan listrik yang dihasilkan generator. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Sutet berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distributor primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Energi listrik dialirkan ke konsumen melalui trafo-trafo distribusi. Selanjutnya, energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik oleh konsumen. Nah, anak-anak, berikut ini adalah keuntungan dan kerugian menggunakan energi alternatif. Keuntungannya, yang pertama adalah tidak habis walau dipakai terus-menerus. Yang kedua, energi yang dihasilkan sangat besar. Dan yang ketiga, ramah terhadap lingkungan. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama, membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang canggih. Dan yang ketiga, ketersediaannya dipengaruhi oleh musim. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingat bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek yang mengakibatkan kebakaran. Dan yang terakhir, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri ya. Segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Penggunaan listrik juga harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Berikut beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengkonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keempat, pilih lampu dengan tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Yang kelima, ganti lampu dengan lampu hemat energi karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan dengan lampu biasa. Nah, anak-anak, secara umum lampu listrik terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama lampu pijar, yang kedua lampu pendar, dan yang ketiga lampu LED. Dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang memanfaatkan energi listrik paling efisien, sehingga lampu LED lebih hemat energi. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, setelah ini silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan teliti dan sungguh-sungguh ya, Nak. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi sumber energi listrik, penghematan listrik, dan sumber energi listrik alternatif. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Nah, setelah ini silahkan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya agar hasilnya dapat maksimal. Oke? Nah, sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan kepada anak-anak tetap menjaga kesehatannya, tetap menjaga kebersihannya, dan juga tetap menjaga sholat 5 waktunya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, tatim dilhamdalah, alhamdulillah.
semua anak hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.